Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Wala tanajasu, jangan kamu bikin najasi. Minta tolong Ustaz dibaca. Yang kedua, jangan saling najasi atau menipu. Ta'arif. Kata najasi adalah bentuk masdar. Asal mula najasi berarti istitar, berusaha menutupi. Karena najasi atau orang yang berbuat najasi berusaha menutupi maksudnya. Oleh karena itu, pemburu binatang disebut najis. Najis itu binatang disebut najis, iya, karena ia tersembunyi. Iya. Makanya biasa orang sebut itu najis karena kelihatan tidak kelihatan, Ibu. Ya. Biasanya memburu binatang itu tidak mau kelihatan sama si binatangnya. Tidak kelihatan itu maksudnya. Tidak kelihatan maksudnya. Contoh begini, Bu, ya. Ada biasa kedengar itu penjual dulu kepala talang. Ada dulu tuh. Itu apa biasa nak bawa itu kapal itu? Apa itu jam tangan apa itu? Yang ini, yang murah kan? Begitu dia begini, apakah di mobil atau di mana tiba-tiba ada langsung orang dari belakang. Pak, bisa saya beli itu jam tangannya? Dia minta itu harga tinggi. Lalu bersamaan dengan itu biasanya juga ada muncul orang. Atau pas ada orang yang tawari, tiba-tiba dia bilang, Pak, saya Pak tawari di atasnya, saya di atasnya. Kalau misalnya harganya itu 500, dia bilang saya mau Pak biar 5 juta. Saya tahu ini barang 5 juta ini. Langsung itu orang, ada uangku Pak tapi 1 juta aja. 1 juta aja uangku. Ini orang tawari tadi 5 juta, pura-pura teman. Biar bisa kasih dulu Pak yang 2 juta ini karena yang 1 juta tadi karena dia duluan. Dalam hatinya, nah ini harganya 50.000 aja. Sudah untung Bu 1,5 juta, menipu namanya. Ya, menipu. Pura-pura ada yang bantu supaya barangnya itu laku dengan harga yang tinggi, padahal sebenarnya tidak. Jadi mohon Bu ya, jangan suka komentar itu barangnya, ambil mitolo, anu mitolo itu murah itu, dalam hatinya laku menjualan barang temanku ini. Jangan boleh, penipu itu, membantu itu namanya menipu. Ya. Kalau Ibu tahu bahwa memang tidak begitu, biar teman tak, sahabat tak, keluarga tak, jangan Ibu mengatakan ambil mitolo bagus gitu, dalam hatinya tolo kok ambil mitolo. Jadi itu najasi namanya. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'az Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Subah dari Ali, yaitu Ibnu Sadid dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari mencegat pedagang sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangan. Memborong dagangan orang dusun untuk mendapatkan laba yang berlipat-lipat. Seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Jual beli najzi, menambahkan harga barang dengan tujuan menipu pembeli. Menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan air susunya banyak, dan menawar orang yang sudah ditawar orang lain. Ini dulu. Jadi mohon, ini yang dilarang ini. Tolong, berapa yang dilarang di sini? 1, melarang mencegah pedagang sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangannya. Kan biasa itu orang belum masuk di pasar, ditarai di luar dilarang.
Jangkrik. Apalagi dengan maksud harga di luar itu dengan yang di dalam itu tidak sama. Nanti orang yang kamahal ke baik dalam baru kau tarik saya di luar. Sebentar dia pulang ditarik tonseng. Tidak boleh. Yang kedua, memborong dagangan orang dusun untuk mendapatkan laba yang berlipat-lipat. Kalau orang yang dari dusun tidak tahu perkembangan harga di kota, itu setengah dibodoh-bodoh itu. Ya, jangan begini. Termasuk di sini harga yang sudah naik sekarang, ibu harus terus terang harga sekian. Nah, kalau nak tahu ke orang kan marah itu. Apalagi kalau orang dekat begini, berarti masa ya nampak tolo-tolo ya kamu? Masa ya nampak tolo-tolo ya kak? Iyo kok. Jengkel itu orang kalau dibodoh-bodohi. Sekian je balik barang nayana baru sekian jual kan? Kurang ajaran nayana itu. Jengkel. Ini memutuskan persaudaraan. Yang ketiga, seorang wanita ini dilarang ya, dilarang keras oleh Nabi. Seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Dilarang bersama Nabi, ini bukan saya. Jangan bukan Ustaz Sudirman ini yang larang. Nabi yang melarang seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Catat baik-baik Bu. Catat kasih spidol merah itu. Saya yakin di antara semua isi larangan di sini, ibu pasti bilang ini yang paling berat diamalkan. Berikut yang keempat, jual beli najasi, menambahkan harga barang dengan tujuan menipu pembeli. Harganya 100, Nabi bilang tiba-tiba ada orang tawar 300. Nabi bilang biar misalnya Pak 3,5, biar misalnya 3,5. Itu saling menipu. Hati-hati si kongkolok. Ya, yang kelima, menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan airnya susunya itu banyak. Ini menipu juga itu. Supaya gemuk sapinya disuntik. Supaya gemuk ayamnya yang sudah dipotong itu disuntik. Wih, berat. Gemuk. Nipu itu. Dan ini mungkin banyak nih di penjual-penjual itu. Ya. Yang tua-tua di bawah, campur. Yang baru di atas. Penjual jeruk, yang nak kasih cobakan kayak manis. Yang nak jual, masuk najasi, masuk larangan di sini. Ini ada yang terjadi, menikah umurnya sudah 35, tapi foto umur 17 tahun nak kirim. Menipu. Dilarang. Karena itu sampaikan seutuhnya dan yang sebenarnya. Ya. Kalau bapak-bapak ini mau menikah, maksudnya pemuda, maksudnya pemudanya bapak-bapak. Tolong Pak ya, jadi anak-anak kita jangan selalu motor baru di sana, padahal motornya tetangganya nak pinjam. Ini termasuk menipu. Katakan sejujurnya, tidak boleh dusta di antara kita, karena menyesalkan nanti. Kalau memang cuma 3 kul hafalan tak, itu cuma 3 kul, kasih tahu saya bermodalkan 3 kul. Kalau mau aku dibina dengan 3 kul, terima saya. Daripada nanti disuruh malam pertama jadi imam sama mertua, ya, alhamdulillah fasih dan lancar. Subuh masih itu, besok itu lagi,
Besok itu lagi. Itu namanya menantu 3 kul. Dan yang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Menyakitkan itu. Ya. Ini juga Nabi SAW melarang, tetap sama, melarang jual beli najasi.